warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Badrul Eskom. Beliau adalah kepala sekolah di tempat saya bertugas, yaitu SMA Negeri 1 Ambalawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak dan akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini berkaitan dengan tugas saya di kegiatan calon guru penggerak, Bapak ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ini terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak ambil di instansi yang Bapak pimpin, baik yang sekarang maupun yang sebelumnya. Oke, sudah siap Bapak ya? Siap. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan ya selamat pada Ibu Marti sudah sampai kepada tahap yang kesekian dalam program kegiatan guru penggerak ini angkatan ke-10. Nah, terkait dengan tadi dilema etika, jadi mengidentifikasinya adalah dengan memastikan kita paham dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan, ranahnya kemana saja, nah, apa saja yang harus bisa diambil diputuskan. Jadi kemudian yang kedua, melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang ada di lingkup yang kita pimpin. Jadi itu mungkin. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, jika kita dihadapkan beberapa permasalahan yang kemudian permasalahan itu sama-sama memiliki nilai-nilai kebaikan, kebajikan, maka kita melakukan identifikasi yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah menimbang persoalan itu mana yang berpotensi berdampak besar atau berdampak kecil atau berefek pada pribadi, kelompok atau pada umum gitu, untuk seluruh warga. Itu yang harus kita perhatikan dulu, apakah itu berdampak untuk orang tertentu atau untuk semuanya. Nah, itu kembali lagi pada pemahaman terhadap tugas pokok. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang saya lakukan ya, tadi setelah melakukan identifikasi, kemudian yang kedua kita melakukan pendekatan baik itu secara moral, pendekatan psikologis, pendekatan perseorangan, atau pendekatan terhadap sektor-sektor yang bermasalah, atau melakukan penjenjangan penanganan permasalahannya, baik itu penjenjangan bertingkat maka kemudian tingkat kelas, tingkat pembinaan, atau keseluruhan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik, yang saya rasa itu efektif adalah ketika melakukan pendekatan secara persuasif, pendekatan yang menyentuh terhadap yang terkait langsung dengan persoalan itu. Yang kedua, pendekatan melakukan secara berjenjang, pendekatan berjenjang sebelum memutuskan suatu keputusan, sehingga itu menjadi kuat dalam melakukan mengambil keputusan. Jadi tidak langsung saat itu langsung, mungkin saja saat itu bisa jadi ternaknya emosional dan sebagainya, tapi tidak, kita melakukan secara berjenjang. Tentu dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya Pak ya. Nah,
hal-hal apa saja ataupun tantangan apa saja yang merupakan kendala atau di saat Bapak mengambil keputusan tersebut? Tantangannya bisa menjadi tantangan internal atau tantangan eksternal. Tantangan internal itu bisa menjadi peran batin gitu di kita untuk mengambil keputusan. Nah, ini bisa diyakinkan. Peran batin kita itu bisa ditekan dengan kita memahami betul tugas-tugas profesionalitas kita. Nah, ketika itu kita melakukan pakai jalur itu, maka tekanan internal tadi bisa kita tekan. Yang kedua, tekanan secara eksternal. Tekanan eksternal itu bisa menjadi ada kekecewaan, ketidakpuasan, kemudian bisa sampai pengancaman dan sebagainya. Tapi itu juga kembali kalau kita melakukan tahapan-tahapan penyelesaian permasalahannya. Ya tahapan tadi ya mulai dari yang rapat tim kecil, kemudian dari elemen yang kecil, dari semua unsur kita libatkan untuk kita dengarkan masukan-masukannya sehingga tidak berlawanan dengan permasalahan yang dihadapi itu. Tapi sudah menjadi keputusan bersama, maka itu akan menjadi mudah keputusan dan diterima oleh yang bermasalah. Tentu ya Pak, dalam mengambil suatu keputusan itu pasti ada yang pro dan kontra Pak ya. Nah, selanjutnya apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau jadwal khusus dalam sebuah menyelesaikan masalah? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal khusus? Atau ini Pak, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, ini masalah ini ada yang membutuhkan penanganan langsung di tempat, ada yang tidak membutuhkan langsung penanganan di tempat, tapi harus koordinasi dan sebagainya. Nah, jika permasalahan itu, etika moral itu dibutuhkan untuk diselesaikan di saat itu, maka kita selesaikan di saat itu. Nah, tapi kalau dia berjenjang tadi butuh tahapan-tahapannya, kita selesaikan dengan tahapan-tahapannya gitu. Nah, untuk dilema etika ini, kalau yang bertahap, maka kita akan melihat kaitannya dengan siapa saja. Kalau dengan ada yang saya lakukan dengan secara berkala. Berkala itu terjadwal dengan cara melakukan pembinaan untuk pemahaman, memberikan pemahaman dan pencerahan terhadap teman-teman guru dan pegawai agar jika ada terjadi permasalahan dilema etika ini tidak akan menjadi beban yang berat karena sudah diberi pemahaman tadi. Nah, itu perlu saya melakukan pembinaan secara terjadwal dan berkala. Ada juga yang secara secara langsung sewaktu itu langsung. Berarti tergantung masalahnya. Iya, tergantung permasalahan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya tentu ada yang membantu yang menyelesaikan persoalan ini, terutama ya kalau di sekolah ya saya sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah di masing-masing urusan itu yang membantu kita terhadap permasalahan itu gitu. Kemudian ada guru pembina, ada wali kelas, ya jenjang-jenjang unsur-unsur yang menjadi support dalam pengambilan keputusan. Kemudian kepala tata usaha, semua elemen ini sebenarnya semua membantu. Siapa saja di sekolah ini sebenarnya akan membantu untuk kita dalam memberikan solusi penanganan masalah etika moral. Berarti di sini dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi ya, harus itu dan tidak bisa dengan melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah. Jadi kolaborasi, kerjasama dan seterusnya itu perlu. Oke. Ini terakhir Pak, pertanyaannya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya petik adalah yang pertama adalah kita tidak boleh egois dan
subjektif ketika bekerja dengan banyak orang, tapi dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama. Kemudian pembelajaran lainnya adalah kita harus mampu bekerja sama dengan siapa. Kita harus mampu bekerja sama dengan siapapun, karena semua yang ada itu yang menjadi rekan kita dalam menghasilkan sesuatu yang terbaik. Bukan menjadi lawan, bukan menjadi musuh, bukan, tapi menjadi rekan dalam satu mata rantai pekerjaan. Kemudian dalam memutuskan kita tidak boleh subjektif, tapi harus benar-benar mengidentifikasi lebih dalam, dan kita juga harus banyak mendengar masukan dan saran. Kita harus banyak mendengarkan informasi dari semua rekan yang ada. Jadi bukan pimpinan itu adalah superioritas, kemudian bukan orang super, orang yang paling sebenarnya, tapi dengan kerjasama itulah yang membuatnya semua itu jadi kuat. Makasih Pak untuk hari ini. Terima kasih atas sharing pengalamannya Bapak. Mungkin perbincangan kita hari ini, wawancara kita ini menjadi acuan untuk saya ke depannya, menjadi referensi untuk saya untuk mengembangkan diri saya ke depannya, untuk modal saya Bapak ya. Makasih atas kerjasamanya. Mungkin saya akan akhiri wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sunarti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan wawancara dengan Bapak Hidayah SPD. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Ambalawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi ini Pak, terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk beberapa waktu ke depan kita boleh bincang-bincang Pak ya. Iya, bisa. Baik Pak, ini sebelumnya saya akan informasikan kepada Bapak, ini ada tugas ini berkaitan dengan kegiatan kami di calon guru penggerak. Ya. Ini ada tugas Pak untuk melakukan wawancara bersama Bapak terkait dengan pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin, mungkin di sekolah yang sekarang atau sekolah yang sebelumnya Bapak pimpin. Ya, apakah Bapak bersedia? Alhamdulillah, insya Allah bersedia. Oke, baiklah Pak. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang saya ditanyakan itu mengenai bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan menerima etika ataupun kasus-kasus bujukan moral. Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik, yang pertama yang saya sampaikan bahwa dilema etik itu sesungguhnya adalah dua masalah yang berbeda, yang sesungguhnya menimbulkan dilema dalam sebuah keputusan. Maka di dalam dilema etik ini, keputusan yang kita harus ambil itu adalah tentu saja kita akan mengedepankan norma hukum. Kemudian berdasarkan norma hukum tersebut, kita harus bisa untuk mempertanggungjawabkan secara etis. Kira-kira seperti itu. Sehingga di dalam kita mengidentifikasi persoalan dilema etis ini, kita harus berusaha untuk mencarikan jalan keluar yang betul-betul mengarah kepada keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara. Kira-kira itu ya. Jadi
Selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di tempat Bapak? Baik, di dalam mengambil sebuah keputusan tentu saja kita harus berdasarkan langkah-langkah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah kita tentu saja mengidentifikasi masalah apa sih yang kita hadapi sekarang. Setelah kita mengidentifikasi persoalan itu, kita mengarah kepada bagaimana cara kita merumuskan tujuan yang ingin kita capai di dalam mengambil sebuah keputusan ini. Yang ketiga adalah kita tentu saja mengevaluasi hasil daripada keputusan yang kita ambil itu, lalu berdasarkan evaluasi bersama tentu saja kita baru mengambil sebuah keputusan. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini bagaimana? Ya, itulah cara kita sekarang ini ke depan, atau yang pernah kita ambil itu adalah kita bersama-sama dengan beberapa stakeholder yang ada untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan langkah-langkah yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena kita tidak boleh kemudian untuk mengambil sebuah keputusan sendiri di dalam mengambil sebuah keputusan, karena ini adalah keputusan yang menyangkut dilema sebuah kepentingan. Nah, tentu saja kita harus melibatkan beberapa stakeholder yang ada, dengan stakeholder, dewan guru, kemudian komite atau orang tua siswa, bahkan kita mintai juga masukan dari pengawas. Jadi intinya Bapak akan melibatkan stakeholder yang ada di sekolah atau keluarga sekolah. Iya. Oke, jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di tempat itu? Iya, yang kita anggap efektif itu sebenarnya tentu saja di dalam mengambil keputusan harus kita berdiskusi mengambil sebuah keputusan bersama stakeholder tadi itu. Mereka itu yang akan mempermudah mengambil sebuah keputusan, di mana mereka memberikan masukan berdasarkan rumusan tujuan daripada kita mengambil sebuah keputusan tadi, berdasarkan evaluasi secara bersama-sama bahwa kita baru menentukan sebuah keputusan tadi. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pada pengambilan keputusan pada kasus-kasus? Baik, sebenarnya tantangan itu memang ada. Sebenarnya tantangan itu berdasarkan masalah tadi sebenarnya. Tantangan itu ada pada masalah sesungguhnya. Kenapa? Karena ketika kita itu kurang dasar daripada kita membutuhkan sesuatu itu memang sebuah dilema. Tetapi ada juga sih dari berbagai masukan-masukan tadi itu tidak semua stakeholder yang terlibat di dalam mengambil sebuah keputusan itu memiliki pendapat yang sama. Tidak ada yang masih ada saja beberapa yang berbeda pendapat, ada pro kontra di situ. Dan itu kira-kira kendalanya. Samping kita mengidentifikasi masalah itu tadi, samping masalah. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus di rumah tangga? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan itu? Dan ini bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam keputusan sebenarnya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunarti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Anus Muhammadin MSI. Beliau adalah Kepala MTS Apaladita. Ada yang bisa dibantu? Ya, ada Pak. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Jadi gini Pak ya,
untuk beberapa menit ke depan saya melakukan wawancara dengan Bapak. Ini berkaitan dengan tugas saya dalam mengikuti calon guru penggerak ini. Jadi di sana saya ditugaskan untuk mewawancarai dengan beberapa kepala sekolah, dan Bapak adalah salah satu kepala sekolah yang saya pilih untuk melakukan wawancara itu. Gimana Pak? Apakah Bapak siap? Siap. Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya Bapak ya. Jadi kita mulai saja Pak. Silakan. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Selama ini kebijakan kami di sekolah adalah kami mengambil keputusan kebijakan dilema etika yang berkaitan dengan siswa di sini adalah kami selaku kepala sekolah mengambil keputusan itu melalui rapat-rapat internal yang ada di sekolah kami. Jadi kebijakan-kebijakan itu adalah berdasarkan hasil keputusan rapat yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, selanjutnya Pak, jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Ya. Nah, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kami ambil keputusan itu adalah sesuai dengan hasil rapat itu, bahwa memang sama-sama benar apa dilema etika ini adalah di pihak guru juga benar, di pihak siswanya juga benar, maka tidak mungkin kami sebagai kepala sekolah mengambil keputusan sama-sama benar juga. Sehingga yang kami putuskan itu adalah berdasarkan hasil rapat dengan dewan guru dan komite sekolah. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah yang dilakukan di sekolah ini adalah upaya untuk menghadapi masalah mahasiswa ini adalah dengan cara mengumpulkan guru-guru dan terutama guru BK yang bisa membimbing siswa ini supaya di dalam kegiatan ini adalah bisa kita atasi dengan permasalahan-permasalahan ini. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal yang paling efektif adalah dengan cara yang disampaikan tadi, adalah dengan cara mengumpulkan dewan guru dan orang tua siswa di dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah kasus dilema etika ini. Jadi sifatnya di sini kolaborasi, Kolaborasi, ya. ya. Boleh dengan orang tua murid, guru-guru maupun wakasek yang lain. Jadi melibatkan semua warga sekolah. Ya. Jadi bagus sih Pak ya, mengambil keputusan itu harus itu juga kolaborasi ya. Selain dari walaupun mungkin nanti keputusan yang benar-benar mengambil keputusan akhir itu adalah Bapak sebagai pemimpin. Oke. Nah, jadi apakah Bapak memiliki jadwal khusus dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Dan ini Pak, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak terapkan? Kalau jadwal yang khusus tidak ada terjadwal, di mana ada kasus kita langsung selesaikan di ruang khusus atau ruang BK. Ada masalah-masalah itu kita selesaikan masalah di khusus. Kalau terjadwal tidak terjadwal di sekolah ini. Ada masalah langsung kita selesaikan di ruang BK atau ruang guru.
berarti tergantung dari masalahnya, Bapak, ya. Tergantung dari masalah. Kalaupun masalahnya bisa langsung diselesaikan pada saat itu, langsung diselesaikan pada saat itu. Iya, bisa ya. Nah, kalaupun tidak bisa masalahnya yang mungkin agak terlalu rumit, mungkin ditunda dulu, Bapak, ya. Tunda ya. Jadi gitu ya, Pak, ya. Nah, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Faktor yang mempermudah pengambilan keputusan ini adalah adanya kerjasama antara pihak guru dengan pihak orang tua, sehingga di dalam menyelesaikan masalah dan di dalam menyelesaikan masalah ini adalah sangat gampang sekali dan sangat mudah. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir, Bapak, ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak menghadapi keputusan dilema etika? Pengalaman kami adalah di dalam mengambil keputusan ini adalah bisa menyelesaikan masalah yang seperti di PKBN itu adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah, sehingga kami tidak mengeluarkan dari lingkungan sekolah kalau ada masalah hanya di dalam lingkungan sekolah. Itu seperti Internal, Pak, ya. internal saja. Jadi terima kasih Bapak, ya, sudah bersedia untuk sharing pengalamannya. Mungkin hasil dari diskusi kita hari ini menjadi acuan saya untuk kedepannya. Ini merupakan sebagai pembelajaran buat saya untuk meningkatkan kompetensi saya juga, Bapak, ya. Jadi terima kasih sekali lagi, Bapak, ya. Sama-sama. Oke. Mungkin kita akhiri dulu wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sama-sama Ibu Sunati. Mari, Pak, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sunarti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Endang Suryani. Beliau adalah Kepala SDN Impres Tala. Waalaikumsalam. Ya, mari. Gimana kabarnya, Bu? Ya, alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu? Ada, Bu. Jadi gini, saya ini mau melakukan wawancara bersama Ibu. Ini mengenai tugas saya di CGP, calon guru penggerak. Nah, di sana saya disuruh melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah. Jadi Ibu salah satu kepala sekolah yang saya pilih untuk melakukan wawancara. Gimana, Bu? Apakah Ibu bersedia? Siap. Terima kasih, Bu, ya. Nah, beberapa menit ke depan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Ya, Bu, ya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Kasus dilema yang merupakan rujukan moral, ya. Ya. Itu merupakan suatu kasus atau masalah yang sering dihadapi di sekolah, ya, dan kasus itu membutuhkan penyelesaian dari saya, membutuhkan hati atau naluri untuk langsung aja, Bu, ya. Jadi untuk pertanyaan pertamanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, ini mengenai dilema dalam menghadapi kasus, ya. Ya. Dalam kasus dilema ini kita dihadapkan pada dua masalah, yaitu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di sini kita membutuhkan moral atau hati kita
dalam mengambil suatu keputusan. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama baik yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, di situ saya akan mengumpulkan atau memfokuskan dua masalah tersebut. Kita harus memilih atau memilah masalah itu mana yang terbaik. Ya, ketika masalah itu tidak merugikan sekolah, kita harus menghentikannya. Dan ketika masalah itu sangat membangun atau mendorong suatu sekolah ke arah kemajuan, saya akan mendukung dari masalah tersebut. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk menghadapi suatu masalah atau dilema dari dua masalah yang sangat sulit saya hadapi itu, yang pertama saya harus bermusyawarah dengan mitra kerja saya yaitu guru. Kemudian di situ saya akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Mana yang menjadi suara yang terbanyak itu adalah hasil dari kesepakatan antara saya dengan mitra saya. Oke, berarti Ibu akan melakukan kolaborasi dengan warga sekolah Ibu ya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, yang pertama itu bermusyawarah dengan mitra saya atau guru saya. Itu adalah suatu hal yang sangat saya pakai dalam sekolah saya. Sehingga apapun hasil dari keputusan atau musyawarah dengan guru itu adalah langkah yang terbaik yang saya pakai dalam mengambil suatu keputusan apabila ada masalah dalam sekolah saya. Nah, dalam memutuskan hal-hal tersebut, jadi apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya misalnya ya banyak. Di situ karena suatu sekolah banyak guru. Di situ ada berbagai watak dari guru. Ada yang keras, ada yang santai. Sehingga apabila kita menemukan masalah, misalnya guru itu sangat keras untuk memasukkan suatu pendapatnya, saya di situ akan mengambil keputusan secara tegas untuk mengambil suatu keputusan. Itu adalah tantangan tersendiri dalam sekolah. Jadi tentu ada tantangannya ya. Jadi apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu atau di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kita harus dan ini bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, prosedurnya sesuai dengan masalah yang terjadi di sekolah tersebut. Apabila masalahnya itu harus segera diselesaikan pada saat itu juga, langkah yang pertama itu harus saya selesaikan pada saat itu. Apabila masalah itu membutuhkan waktu yang berlarut-larut, mungkin akan saya musyawarahkan dengan mitra saya seperti guru, atau saya akan laporkan ke atasan saya sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan. Jadi tergantung masalahnya Ibu ya. Kalau seandainya masalah itu bisa langsung diselesaikan, Ibu akan langsung menyelesaikannya. Dan kalaupun masalah itu belum bisa pada waktu itu atau pada saat itu, saya akan mundur dulu. Diundur dulu Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pengalamannya
saya harus sabar. Yang pertama harus sabar dalam menghadapi masalah. Yang kedua, saya harus bersikap demokratis, sehingga saya harus libatkan, saya tidak mengambil keputusan secara sepihak. Kemudian yang ketiga, saya harus bisa jeli dalam menghadapi suatu masalah. Apakah masalah tersebut harus segera saya selesaikan, atau memang masalah tersebut harus saya sampaikan ke atasan saya, sehingga masalah-masalah yang saya hadapi itu bisa terselesaikan pada saat itu. Jadi begitu Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu ya atas sharingnya, pengalaman Ibu ini. Mungkin akan menjadi acuan untuk saya ke depannya untuk pengembangan diri saya Bu ya. Terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.